Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian partisipan. Ini kita akan segera memulai diskusi forum inspirasi bisnis Intani kita pagi ini. Sesaat lagi kita memulai, sudah siap ini Pak Guntur dan Bu Atik. Baik, admin semuanya di mute semua kecuali narasumber. Baik, kita mulai. Sudah jam 19.04. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intaners Inspirasi Bisnis yang biasanya Rabu hadir bersama saya Sigit Iko, kini hadir di hari Selasa mengingat besok ada hajatan nasional pilkada serentak di berbagai daerah. Untuk itu kita geser ke hari ini, tapi minggu depan insya Allah akan tetap di hari Rabu. Inspirasi Bisnis Intani ketiga ini akan kita hadirkan narasumber yang sudah sangat berpengalaman dalam membangun dan mengelola BMT, ya. Dan sungguh luar biasa. Saya sapa sebelumnya Ketua Umum Intani, Kang Guntur Subagja. Assalamualaikum Kang Guntur. Waalaikumsalam Kang Sigit. Alhamdulillah nih kelihatannya dari jalan luar biasa sibuknya di masa pandemi ini. Beliau dari Pangandaran langsung muter-muter, sekarang sudah ada di Inspirasi Bisnis Intani. Yang kita tunggu-tunggu pagi ini sudah hadir rupanya Mbak Atik. Mbak Atik di mana? Waalaikumsalam. Sehat Mbak Atik ya? Alhamdulillah. Langsung dari Wonosobo ini beliau ini. Tentunya tidak kurang afdol kalau Mbak Atik nanti nggak cerita kondisi Wonosobo seperti apa, karena Bogor sudah 23 derajat pagi ini. Baik, Intaners, pagi ini kita akan mulai sama-sama, kita simak bersama sebelum kita langsung ke narasumber. Seperti biasa kita akan mendengarkan paparan pandangan umum dari Ketua Umum Intani Kang Guntur tentang bagaimana prospek dan kondisi keuangan di Indonesia saat ini dan ke depan. Silakan Kang Guntur. Baik, Mas Sigit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam Inspirasi Bisnis Intani secara daring. Sudah hadir di sini Mbak Atik. Alhamdulillah Mbak Atik, Wonosobo sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Di pertemuan ini juga hadir beberapa pejuang-pejuang ekonomi syariah yang dulu kita sama-sama mengembangkan gerakan ekonomi syariah. Di sini ada Pak Ismi Kushartanto. Assalamualaikum Pak Ismi. Pak Ismi ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau direktur eksekutifnya GRES bersama dengan Pak Halim Alamsyah yang sekarang staf ahli Menteri Keuangan. Nah, kemudian ada juga Pak Trihadi. Pak Trihadi ini mantan dirut Syarikat Takaful Indonesia, holdingnya asuransi Takaful. Assalamualaikum Pak Guntur. Ya, Pak Tri. Pak Ismi juga praktisi, beliau ini adalah banker, sebelumnya direktur di BII Syariah, kemudian di BNI Syariah, kemudian di Permata Syariah. Jadi sudah malang melintang, sebelumnya lagi di BSM, Bank Syariah Mandiri. Jadi sudah malang melintang di industri keuangan syariah. Begitu pula ada Pak Asep Gofir, ini dari Bank BJB Syariah, dari Bandung, monitor. Pak Asep masih aktif sampai saat ini di Bank BJB. Semoga ke depan jadi dirutnya BJB Syariah, Mas Asep. Amin. Amin. Gitu. Ini udah makin tambah ajengannya nih Pak Asep ini. Betul. Ini ada Bapak Ibu lainnya yang hadir. Terima kasih banyak. Saya tidak sebut satu persatu. Hari ini memang kita sengaja ingin membahas tentang BMT ya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah, di mana saat ini BMT sejak dekade 90-an menjadi pionir dalam pemberdayaan masyarakat secara informal. Jadi BMT berhasil mendisrupsi kerumitan-kerumitan para petani dan masyarakat usaha mikro khususnya untuk mengakses lembaga keuangan. BMT di kita sudah banyak, sekitar 3.000-4.000 BMT, datanya memang belum terverifikasi dengan baik, tapi menurut data Kenek sekitar 4.000 ya, 4.000 BMT.
dan sebagian BMT sukses, dengan aset yang sangat besar, namun banyak juga BMT yang tidak berhasil berkembang. Nah, dari sekian BMT yang sukses, salah satunya adalah BMT yang didirikan oleh Mbak Atik dan kawan-kawan. Mbak Atik di Wonosobo. Saya sudah beberapa kali hadir ke sana. Mbak Atik punya cerita sendiri ya tentang BMT. Bahkan tahun 2013 atau 14 ya, dengan Pak Ismi kita undang Mbak Atik, 2016 ya malah. Iya. Kita undang Mbak Atik ke Dewan Gubernur Bank Indonesia bersama para CEO perbankan syariah. Bagaimana Mbak Atik bisa memberikan inspirasi buat para CEO perbankan waktu itu terkait dengan bagaimana mengelola dan menyentuh usaha mikro gitu. Nah, ke depan saya kebetulan sekarang membantu Pak Wapres sebagai asisten staf sus bidang ekonomi dan keuangan. Pak Wapres juga sangat concern untuk mengembangkan kembali BMT dan rencananya 2021 akan dikembangkan sekitar 5.000 BMT. Nah, BMT-BMT yang sudah berkembang tentu akan diperkuat dan kemudian akan dibangun BMT-BMT baru dengan melibatkan pesantren. Nah, kenapa kita sekarang Pak Wapres concern melibatkan pesantren? Karena pesantren ini adalah satu lembaga informal yang memang sudah hadir di masyarakat dan bisa menggerakkan masyarakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Itu yang pertama. Kedua, jumlahnya juga sangat banyak. Menurut data Kementerian Agama, pesantren ada 29.000 sekian pesantren di seluruh Indonesia. Dan jumlah santrinya mencapai 18 juta orang. Ini sumber daya yang luar biasa. Nah, pemerintahan Presiden Jokowi sudah mengapresiasi pesantren sejak awal ya, tahun 2015 beliau mencanangkan Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober. Sehingga gaung pesantren dan kiprahnya semakin besar dan menjadi concern perhatian dari pemerintah. Nah, pada tahun 2019 pemerintahan Pak Jokowi juga melahirkan undang-undang pesantren. Nah, ini yang sebetulnya satu terobosan, di mana di undang-undang tersebut fungsi pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga pesantren sebagai lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi ada tugas tambahan pesantren selain pendidikan dan dakwah, di situ pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat sekitar pesantren. Nah, karena itu kami melihat untuk akselerasi ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan ekonomi pengembangan usaha-usaha mikro akan sangat tepat apabila menjadikan pesantren menjadi hub untuk kegiatan ekonomi tersebut. Tidak mesti selalu usahanya dimiliki pesantren, usahanya bisa punya masyarakat, tetapi hubnya, konektornya itu bisa pesantren. Begitu pula di sektor ketahanan pangan. Jadi pesantren kita jadikan hub. Salah satunya apa yang sedang dikembangkan Pak Sigit dan Mas Rian di Sukabumi, bagaimana pesantren sekarang bisa mengkoordinasikan para gapoktan dan petani untuk menanam sekitar 1.000 hektar. Dan kami juga ada kerjasama dengan Bank Indonesia untuk mengembangkan ketahanan pangan, salah satunya itu juga di Sukabumi, ada support dari CSR Bank Indonesia untuk perlengkapan rice mill ya, mini rice mill sama pengering. Kemudian kita juga mengembangkan greenhouse bersama Arus Baru Indonesia di sekitar suaranya mengecil. Suaranya kecil ya? Oke. Nah, itu yang beberapa. Yang tadi saya ulangi ya, yang agak mengecil, kami antara lain bekerja sama dengan lembaga-lembaga, di antaranya ada Bank Indonesia. Bank Indonesia kita sudah bekerja sama untuk dukungan bagi petani yang dikelola pesantren Al-Mu'tadin di Sukabumi, berupa rice mill ya, mini rice mill sama dryer, pengering, karena pengering ini sangat dibutuhkan oleh para petani apalagi di musim penghujan ini sehingga kualitas berasnya bisa lebih bagus. Nah, di luar itu kami juga menjajaki pengembangan ekonomi
disupport oleh Bank Indonesia. Ini tahap awal ada 7 pesantren dari 10 yang sedang kita siapkan. 3 pekan lalu saya ke NTB. Di NTB juga sangat menarik. Kebetulan kami berdialog dengan 60 tuan guru di sana, pimpinan pesantren. Dan mereka tertarik untuk mengembangkan kembali peternakan sapi lokal. Dan insya Allah tanggal 15 sampai 17 Desember saya kembali ke NTB. Kalian tinggal masukin aja apa yang sedang mereka persiapkan sehingga bisa untuk kita kembangkan lebih konkret. Nah, ketika pesantren berkembang, BMT tentu menjadi salah satu motor untuk pendanaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren. Nah, mudah-mudahan BMT bisa menjadi solusi dan Mbak Atik nanti bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang dan Mas Sigit, Pak Ismi, Pak Asep Gofir, Pak Trihati, para pelaku-pelaku industri keuangan tentu bisa juga sharing dan berbagi bagaimana pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah khususnya untuk mengembangkan usaha-usaha rakyat terutama saat ini yang sedang pandemi. Mungkin itu catatan pengantar dari saya, Pak Sigit, Pak Ismi, Pak Asep, Pak Trihadi dan kawan-kawan semua yang hadir di sini. Semoga bermanfaat diskusi hari ini dan bisa menginspirasi banyak orang. Saya mohon izin nanti jam 10 saya ada meeting fisik di kantor Wapres, tetapi saya tetap mengikuti secara daring. Mungkin secara terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Guntur di sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan untuk bergabung di Inspirasi Bisnis Intani. Baik, Bapak Ibu sekalian, partisipan Inspirasi Bisnis Intani setiap hari Rabu kita majukan hari Selasa. Ya, kaum petani dan nelayan itu memang salah satu pelaku bisnis atau pelaku usaha yang seringkali terpinggirkan terutama dalam input faktor atau faktor input ya. Nah, dari dalam salah satu faktor input sekarang ini banyak sekali kendala-kendala, diantaranya adalah benih, kemudian status lahan, dan tidak kalah penting yang belum terselesaikan dari Pak Ismi, Direktur BSM, sampai Pak Ismi sekarang dari pelaku usaha bisnis petani, itu adalah perihal pembiayaan petani. Dan karena petani dianggap sebagai sektor yang sangat berisiko tinggi, gitu. Di sini juga ada Pak Kang Asep Gofir, pelaku masih di perbankan, dan masih banyak ada Pak Yuda yang dari bankir menjadi pengelola kelapa sawit. Masya Allah, ini juga akan memberikan pandangan-pandangannya, dan masih banyak lagi rekan-rekan yang hadir di sini. Juga ada Pak Pribadi yang tentunya sudah pernah juga berpengalaman di penjaminan pembiayaan syariah, tentunya bisa berbagi. Pak Pribadi masih bermasalah dengan suaranya, berarti harus disetting Pak, setting di ininya Pak, disetting di headsetnya itu nanti diulangi lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan mendengarkan paparan dan berdiskusi sharing dari Mbak Atik. Mbak Atik ini adalah pengelola dan pendiri dan pengelola BMT, Baitul Mal Watamil, yang ada di sudut atau di tengah Pak sudut ya, setengah Jawa Tengah ya. Tengah, iya tengah. Dan sulit terakses karena kalau tidak ada tujuan khusus liburan ke sana itu sulit kita mau mampir ke sana gitu ya. Dan beliau ini sudah berpuluh-puluh tahun mencoba untuk memberikan dan menghadirkan solusi bagi para petani di Wonosobo, terutama petani kentang ya, hortikultur yang memang sulit mendapatkan pembiayaan. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan bagi ruang untuk diskusi. Mbak Atik juga akan share beberapa materi tentang profil, namun kita akan lebih banyak berbagi pengalamannya. Sukses buat Mbak Atik dari Mbak Nova katanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai sharing dari Mbak Atik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrifil mursalin anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi asmain amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini di Wonosobo sedikit mendung. Kita bisa bertemu walau lewat Zoom.
Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya, dari musibah yang sedang melanda negeri ini. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sangat terhormat sekali saya di sini dikasih kesempatan untuk berdiskusi. Sebetulnya tidak pantas kalau saya dikatakan narasumber, karena saya di sini bapak-bapak yang sangat luar biasa. Saya itu sudah minder sebetulnya. Ada Pak Ismi, ada Pak Gofir, ada Mbak Nova, Pak Pribadi. Tapi bismillahirrahmanirrahim, kita sharing. Semoga nanti sharing ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Kepada Bapak Guntur Subagio selaku Ketua Intani yang ini saya hormati. Subagio ini Jawa Pak Guntur, kalau Pak Guntur Pak Subagja ini. Saya kan orang Jawa. Pada Pak Ismi, Pak Pribadi, Pak Asep dan Mbak Nova dan yang lainnya yang tidak saya sebut, bisa sebut satu persatu. Mas Sigit, terima kasih sekali. Salawat dan salam selalu terlimpahkan pada junjungan Nabi besar umat Islam, Nabi junjungan kita Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaat di Yaumul Qiyamah nanti. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di sini saya akan bercerita bagaimana dulu BMT bisa berkembang sampai saat ini. Tidak lupa saya ucapkan puji syukur karena semua ini atas izin Allah dan atas kehendak Allah. Histori ini dulu kita berjuang bersama itu tidak menyangka sama sekali bisa sampai seperti ini dan bisa sampai kenal dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat luar biasa ini. Karena dulu waktu kita pertama berdiri itu memang kita itu niatnya bismillah. Tidak ada secara gimana ya, kok sampai seperti itu enggak ada sama sekali. Jadi dulu waktu pertama itu dibentuk di masjid. Makanya koperasi yang dibentuk di masjid. BMT Melati ini dulu pertama kali itu memang didirikan di masjid. Itu yang mendirikan dulu Pak Widodo, sekarang sebagai ketua pengurus, Pak Eko Purnomo sebagai direktur utama. Itu pun di serambi masjid yang waktu itu masjidnya itu lagi dibangun. Jadi tidak ada kantor sama sekali, tidak ada modal sama sekali. Waktu pertama berdiri modalnya itu modal nekat dan modal bismillah. Dulu itu pertama kali berdiri itu 1 Juli 1997, tapi izin dari Dinas Koperasi itu tahun 99. Kita itu dulu pertamanya itu tidak mempunyai pikiran mau bagaimana toh selanjutnya BMT Melati ini mau mempunyai produk apapun tidak ada. Karena waktu itu cuma miris dengan adanya masyarakat yang sudah terjerat dengan rentenir. Dan waktu itu 97 itu yang ada perbankan di kecamatan itu hanya BRI. Tidak ada perbankan yang lain. Itu cuma BRI aja. Kalau kita bisa berhubungan dengan BRI itu orang yang sudah sangat luar biasa. Akhirnya muncullah rentenir-rentenir di situ. Dari rentenir di situ, maka jamaah masjid antara lain Pak Widodo, Pak Eko Purnomo itu selaku sekarang direktur utamanya itu mempunyai tujuan bagaimana toh masyarakat ini lepas dari rentenir yang sudah ada di desa. Makanya para bapak-bapak ini urunan, kalau bahasa Indonesianya apa Mas Sigit, urunan patungan. Iuran, Mbak, iuran. Iuran. Yeah.
iuran 50.000 kalau nggak salah waktu itu, dengan dana 350.000 atau terkumpul itu, terus kita pinjamkan ke pertama para pedagang kecil itu yang ada di sekolah itu seperti itu, terus merambah ke yang lain. Kita tidak pernah mempunyai pikiran bisa simpan dan pinjam, karena mau masyarakat mau percaya gimana, kita nggak punya kantor kita nunut di mimbar masjid, nggak ada modal, karyawannya aja seperti itu. Akhirnya bismillah dengan keyakinan waktu itu kita membuat sejenis tabungan, tapi tabungan itu berbentuk masjid yang dari kayu, kita letakkan di setiap rumah. Terserah para ibu-ibu itu mau nabung berapa, terus setiap minggu sekali kita ambil oleh jamaah masjid itu. Dan itu berlangsung ada 1 tahun. Seiring waktu dari pemerintah desa mungkin kasihan, akhirnya memberikan tempat sedikit di Serambi balai desa untuk dipindah di kantor situlah. Dari situ kita berjuang bersama, dan waktu itu tidak ada gaji sama sekali Bapak-bapak. Kita betul-betul giroh, betul-betul giroh, nggak ada gaji. Mau gaji dari mana, wong nggak ada modal dari manapun. Akhirnya dengan giroh kita bismillah, kita menanamkan kepercayaan kepada para penduduk di sini bahwa niat tujuan kita itu seperti ini. Lambat laun sedikitlah, dari 10 orang yang percaya mungkin cuma 1, dari 15 orang yang percaya cuma 2, tapi kita bismillah dengan keyakinan teguh, dan aku yakin Allah masih memberikan kemudahan, kita tidak patah semangat. Waktu itu memang kita ada berenam karyawan, dan saat ini yang masih istiqomah di sini tinggal saya sama Pak Eko. Alhamdulillah diberikan umur dan kesempatan sama Pak Eko. Terus kita berjuang bersama, bismillah, kita narik tabungan dari penduduk-penduduk. Dan tanggapan penduduk apa? Sangat luar biasa. Saya waktu itu tidak dianggap sama sekali. Bahkan kalau saya datang, bismillah, saya meyakinkan mereka, yang mereka jawab apa? Enggak, saya tidak ingin nabung di seperti itu, karena paling dibawa lari oleh petugasnya. Itu sampai sekarang saya masih terngiang-ngiang, dan orang yang mengatakan, anggota yang mengatakan seperti itu sekarang malah menjadi anggota yang sangat luar biasa di lembaga kami. Dan beliau kalau ketemu saya di kantor mesti ngomong, lah Mbak Ati, dulu saya ejek seperti sekarang, alhamdulillah sekarang BMT sudah seperti ini. Itu contoh-contoh saya yang di lapangan. Historinya seperti itu. Jadi kita itu pertama berdiri memang niatnya giroh, bismillah, giroh, tidak ada pikiran mau besar, tidak ada pikiran gaji besar, itu tidak ada sama sekali. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allah mengizinkan kita sampai seperti ini, diberikan kepercayaan BMT seperti ini, semoga bisa selalu bermaslahat. Nah, untuk yang lain, memang saat ini BMT Melati alhamdulillah sudah dipercaya oleh lembaga-lembaga yang lain. Kalau dulu pertama sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Kita bisa pinjaman ke pihak ketiga itu kita urunan jaminan dulu. Jaminan karyawan dari berenam itu kita urunan jaminan untuk bisa bagaimana lembaga pihak ketiga itu percaya kepada kami. Jadi memang untuk BMT ini, khususnya BMT Melati ini dibentuk dengan niat teguh, bismillah, dengan giroh, dan saat itu tidak mempunyai pikiran kita itu mau gimana, tidak ada. Jadi niatnya bismillah, perang, ibaratkan yang penting kita menang. Itu kalau sebagai seorang tentara. Lah,
untuk selanjutnya memang BMT Melati ini saat ini yang menjadi anggota bukan cuma jamaah masjid, tapi semua kalangan dan semua ras agama bisa di sini, walaupun kita itu labelnya di belakang syariah, tapi alhamdulillah sesuai asas koperasi yang ada, kita bisa menerapkan kekeluargaan dan gotong royong di sini. Dengan bertambahnya hari, alhamdulillah kepercayaan masyarakat juga sudah mulai semakin tumbuh untuk menanamkan, untuk menitipkan simpanan ataupun kerjasama di bagian pembiayaan. Jadi memang sangat luar biasa. Saya cerita seperti ini, cerita apa adanya. Jadi mohon maaf kalau nanti cerita saya itu mungkin dianggap cerita jadul, cerita saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini para bapak-bapak, ibu-ibu ini sangat luar biasa. Saya minder, benar-benar minder sebetulnya, tapi bismillah, semoga sharing saya ini, cerita saya ini bisa menjadi inspirasi untuk menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang lebih mempunyai masyarakat yang memang dibutuhkan masyarakat dan memang bisa maju gitu. Lah, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, memang binaan kami ini di sini banyak, ada peternakan, ada pertanian. Kalau untuk nelayan tidak, karena kita jauh dari laut. Sementara yang ada kita saat ini memang peternakan sama pertanian. Kita pembinaan pertanian di lapangan ini memang sangat luar biasa Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya itu kalau di lapangan cuma sering nangis. Nangisnya apa? Kalau melihat kondisi lapangan di pertanian yang sangat luar biasa ini tidak bisa memberikan solusi. Sementara solusinya ya kita memberikan pembiayaan sesuai yang mereka butuhkan. Jadi untuk saat ini yang ada pertanian khususnya di Wonosobo itu petaninya adalah petani spekulasi. Kalau menurut saya loh, mereka tidak mempunyai dasar sama sekali bagaimana saya akan meningkatkan taraf hidup saya dengan baik dengan bertani ini, dengan menanam atit itu tidak ada. Jadi saya tak menanam ini nanti untung-untungan harganya bagus. Itu yang ada seperti itu ya. Jadi saya sangat berharap kepada pemerintah sebetulnya bagaimana kita bisa menerapkan petani ini sebagai petani yang mempunyai tidak mempunyai cuma insting, tapi benar-benar petani yang mempunyai dasar. Dasar seandainya kita mau nanam itu sudah mempunyai dasar. Misalnya contoh kata seandainya saya sekarang sudah panen, besok saya menanam ini karena dasarnya besok hasilnya sudah ada yang ambil dengan harga segini. Jadi saya kepinginnya seperti itu. Untuk binaan kami, untuk khususnya pertanian, kita memang memberikan pembiayaan sesuai yang dibutuhkan petani. Tapi kita juga tidak cuma-cuma, kita tetap memakai pola pembiayaan, syarat-syarat pembiayaan yang ada. Dan untuk saat ini kenapa kita seandainya ada pembiayaan yang masuk, usulan pembiayaan yang masuk, kita minta untuk bukti bahwa itu memang untuk pertanian, tidak lain untuk mempermudah kami dalam pembinaan di lapangannya nanti. Jadi mungkin sekilas itu apa yang kami lakukan dan histori kami. Untuk pertama nanti mungkin yang selanjutnya menyusul Mas Git, karena saya tuh grogi Mas ikut sebetulnya saya tuh grogi. Mungkin nanti ada luar biasa ini Mbak groginya tanya juga. Jawab aja. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak nanti bareng-bareng bismillah kita minta solusi pada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mungkin seperti itu Pak Sigit untuk
prakatanya. Lah nanti untuk yang lainnya mungkin menyusul Pak Sigit. Baik, luar biasa Mbak Atik ini inspirasinya. Buat Bapak Ibu sekalian yang salut dan apresiasi Mbak Atik, silakan dijempolkan di chatnya. Ya Mbak Atik luar biasa ya. Mbak Atik ini sebetulnya bukan minder, luar biasa. Jadi nggak kalah seperti Raden Wiryaatmadja ya Pak Ismi ya. Raden Wiryaatmadja itu dari Purwokerto juga berbasis masjid, beliau juga bisa mendirikan Bank Priayi ya, sekarang menjadi Bank BRI. Itu juga awal mulanya sama, keprihatinan beliau terhadap para pamong praja yang terjerat lintah darat dan para petani yang terjerat penghijauan. Tahun 1895 Raden Wiryaatmadja menginisiasi itu, membuat lembaga keuangan yang konon beliau juga pengennya koperasi, cuman politik Hindia Belanda tidak memungkinkan, jadi berdirilah Spark Bank atau Bank Priayi ya. Kemudian Mbak Atik di tahun 1995, sekitar ya 100 tahun kemudian, berapa tahunnya itu, kemudian kembali membangkitkan semangatnya Raden Wiryaatmadja. Ya menjadi sama, bergeser sedikit antara dari Purwokerto geser ke Wonosobo itu kan cuma sekitar 2 jam perjalanan saja gitu ya. Mbak Atik luar biasa. Ngomong-ngomong Mbak Atik, belum disampaikan kepada para partisipan pagi ini, di mana sih lokasi tepatnya itu Mbak? Wonosobo kan luas ya. Saya tahunya Wonosobo kan cuma Dieng sama Purwoceng aja. Ya, untuk lokasi tempatnya kami memang ada 7 kantor cabang sama kantor pusat 1 dan alhamdulillah masih. Itu cabangnya masih di Serambi Masjid nggak? Kalau untuk sekarang cabangnya sudah sudah di pinggir jalan. Saya sudah punya masjid sekarang malah ya. Sekarang alhamdulillah sudah punya masjid, dan untuk kantor pusat di masa pandemi ini alhamdulillah mungkin satu-satunya PMT yang kemarin bisa membangun gedung di kantor pusat. Sekarang kantor pusatnya sudah pindah ke kabupaten Mas Sigit, tidak di desa lagi alhamdulillah. Awalnya di mana sih? Di masjid mana awalnya? Yang pertama berdiri tahun 97 itu? Di belakang masjid, di belakang kantor ini. Di desa apa namanya? Merapi Mulyo, Dayu Sapuran. Kita berdiri Sapuran ya. Berarti masih berapa kilo dari pusat kota, Mbak? Kalau dari pusat kota mana, Mas? Wonosobo. Kalau pusat kota Wonosobo 15 kilo. 15 kilo. Sekarang sudah masuk ke kota? Iya, kita alhamdulillah untuk pusatnya sudah di kota Wonosobo. Sudah 7 cabang ya? Iya, sama pusat 8 cabang berarti. 8 kantor cabang, ya. Luar biasa. Dulu nggak punya gaji, sekarang gajinya berapa, Mbak? Kalau untuk gaji sendiri bagi saya dan teman-teman adalah aurat. Aurat gitu ya? Iya. Jadi nggak boleh dilihat sama sponsor yang berhak gitu ya? Iya, karena apa? Gaji itu bisa saja besar tapi kurang, sedikit tapi cukup. Cukup gitu tergantung ya. Bagaimana kita menerapkan hasil yang kita peroleh itu, Mas. Jadi untuk gaji, saya malu nanti kalau Pak Ismi dengar. Nggak apa-apa. Baik, sebelum saya kasih kesempatan buat forum, saya tanya Mbak, kalau kan ber-7 kali 50.000 ya, tinggal ketemu 350.000. Ya. Kalau sekarang kelolanya berapa ya Mbak? Untuk sekarang anggota yang kita kelola ada 16.000 anggota. Masya Allah. Ya. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini memang aset kemarin turun. Aset turun memang, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di angka 40 lebih. 40 juta, 40 triliun? 40 baru 40 miliar. Jadi 40 miliar. Saya tuh mau luar biasa ya. Ngomong yang gede-gede, takut ada Pak Asep Gofir juga di sini, jadi minder. Oh, enggak apa-apa. 350.000 menjadi 40 miliar kan banyak itu Mbak. Tertinggi berapa ya Mbak? Tertinggi pernah berapa Mbak? Tertinggi kemarin hampir 50. Hampir 50 ya? Ya. Dengan 16.000 anggota ya sekarang ya? Ya, 16.000 anggota simpan pinjam. Baik, luar biasa. Ini BMT luar biasa ya. Jadi ada gerakan tabungannya, gerakan menabung, bukan gerakan menyimpan ya Pak Ismi ya. Karena simpanan sama tabungan beda kata Pak Ismi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kasih kesempatan untuk berdiskusi. Di sini banyak sekali, saya rasa banyak yang sudah menahan-nahan untuk bertanya nih. Karena Mbak Atik sudah memberikan paparan yang pembuka yang sangat luar biasa dan banyak penasarannya tentunya. Baik, silakan yang ingin bertanya boleh di kolom chat atau di raise hand sehingga saya akan berikan waktu untuk Bapak Ibu untuk bertanya.
Baik, silakan yang mau bertanya, Pak. Silakan di-raise. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sigit dan Mbak Ati yang saya hormati, saya dengan Pak Trihadi, saya mau tanya sedikit nih Bu. Ya. Setelah berkembang demikian pesatnya ya Bu ya, Ya. masuk dalam kondisi pandemi sekarang, saya ingin bertanya mengenai hubungan BMT ini dengan masjid sampai sekarang seperti apa ya Bu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika dana kelolaan sudah mencapai angka sampai dengan 50 M, benefit apa atau manfaat apa yang diberikan kepada anggota yang jumlahnya sekitar 16.000 ini, Bu? Terima kasih, Mbak Ati. Oh ya. Mbak Ati, silakan langsung jawab diskusi kita, kita bincang-bincang santai saja. Makasih Pak Trihadi. Semoga jawaban saya ini nanti berkenan dan bermanfaat. Untuk hubungan BMT dan masjid saat ini alhamdulillah kita memang ada program khususnya di Malnya Pak. Kita ada hubungan yang erat di situ. Jadi di sini kita memang ada wakaf Al-Qur'an, ada bersih-bersih masjid, ada bongkar itu loh. Seandainya ada surau atau masjid yang rusak kita benahi, itu seperti itu. Jadi saat ini memang kalau yang lebih belum Pak, tapi alhamdulillah kita bisa bermanfaat walaupun itu belum seberapa. Jadi memang untuk wakaf Al-Qur'an ataupun berhubungan dengan kegiatan yang ada di masjid, kalaupun itu ada proposal yang masuk atau pemberitahuan ke kami, pasti langsung kita tindak lanjuti. Karena kalau tidak ada yang masuk di kami lewat proposal ataupun lewat karyawan, otomatis kita juga kurang tahu. Jadi saat sebelum pandemi ini memang kita setiap 1 bulan sekali mengadakan bersih-bersih masjid ataupun nanti sharing dengan para tahmir masjid setiap bulan sekali Pak. Kita keliling. Biasanya yang kita datangi itu masjid-masjid yang kurang layak di desa-desa itu. Jadi seandainya ada masjid yang kurang layak di pembangunan, kita benahi di situ. Kita benahi bareng-bareng antara BMT dan masyarakat yang ada. Terus ya untuk saat ini untuk kebutuhan masjid sendiri kalau memang ada permintaan secara langsung kita tindaki. Itu yang baru kita berikan untuk masjid dan sekitarnya. Dan untuk dana kelola yang sudah seperti ini, mungkin menurut kita besar belum tentu menurut orang lain besar. Menurut kita kecil belum tentu menurut orang lain. Nah, itu untuk manfaat ke anggotanya sendiri. Di sini kan keanggotaan, koperasi kan memang ada keanggotaan Pak, tapi kita batasi, nggak mungkin 16.000 orang itu menjadi anggota yang luar biasa, itu nggak mungkin kan. Jadi untuk saat ini memang kita itu ada sistem keanggotaan yang bisa masuk ke anggotaan tempat kami harus menyimpan simpanan wajib, simpanan pokok khusus. Itu yang ada di tempat kami. Jadi 16.000 itu anggota simpan pinjam yang mempunyai hak untuk menyimpankan dan mempunyai hak untuk mengajukan pembiayaan. Jadi karena apa? 16.000 orang Pak, karena untuk saat ini 16.000 orang pun seandainya pengajuan pembiayaan belum tentu kita ACC semua, karena kita juga harus paling tidak menjagalah biar kita itu selamat semuanya. Mungkin seperti itu Pak, kalau kurang berkenan saya mohon maaf. Untuk saat ini berapa Ibu nilai pembiayaan yang diberikan kepada anggota ya Bu? Kalau nilai pembiayaan maksimal? Kalau maksimal itu tergantung Pak. Kadang ada ya di sini itu nilai pembiayaan
yang di luar kebijakan. Yang saya maksud gini, jadi ada orang menyimpan di sini sampai 500 juta seandainya, tapi nilai pembiayaan cuma 200 juta. Otomatis kan, padahal kita saat ini menerapkan untuk nilai pembiayaan maksimal masih di angka 100 juta. Tapi ada hal-hal yang memang insidental yang harus kita keluarkan. Itu seperti itu. Baik Bu ya. Terima kasih Mbak Ati ya. Terima kasih. Mohon maaf loh Pak kalau tidak berkenan. Tidak apa-apa Bu. Karena justru ingin dapat informasi seperti ini gitu. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Atik, Pak Trihadi, luar biasa. Ya, saya sapa dulu nih Mas, banyak sekali peserta ya dari luar, ada dari Palu, kemudian juga dari mana lagi nih? Ada dari Sumatera juga ada nih ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan masih dibuka ruang untuk diskusi dan tanya jawab. Terus bisa memperdalam bagaimana kiprah BMT Baitul Mal yang Mbak Ati, saya mendapat ini ya, mendapat banyak keluhan ya. Salah satu dari beberapa rekan kita ya di Jawa Tengah juga. Pak, BMT itu awal-awal tahun 2005-2000-an itu menjamur di tempat kami katanya. Sekarang ini makin lama makin menghilang. Kenapa? BMT itu bukan Baitul Mal wa Tamwil, tapi bank mateni tonggone. Gimana tuh Mbak, persepsi seperti itu Pak? Ya, kalau itu kan gini Mas, semua tergantung dalam pengelolaan dan dalam manajemen. Makanya saya tadi terapkan di awal bahwa walaupun kita BMT sistemnya sistem koperasi, sistem kekeluargaan ataupun sistem gotong royong, tapi kita tidak mengesampingkan apa yang sudah menjadi peraturan di lembaga kita. Jadi kita memberikan pembiayaan pun tidak semata-mata usulan langsung kita ACC, tidak. Kita pun mungkin malah untuk persyaratan dan lain sebagainya lebih ketat daripada yang lain. Karena bukan apa-apa, kita mencari keselamatan semuanya, demi semuanya Pak Sigit. Lah, mungkin yang BMT seperti itu karena BMT yang nuwun sewune untuk masalah manajemen ataupun pengelolaannya kurang sehat. Itu tidak di luar ataupun di dalam. Bisa saja pengelolaannya sehat tapi karyawannya kurang sehat. Nah itu gitulah Mas Sigit sudah bisa karena yang namanya korupsi itu tidak cuma di sana-sana tapi dimanapun bisa, sekecil apapun bisa. Jadi makanya kita menerapkan kepada karyawan semua bagaimana kita giroh ini bismillah bisa bermanfaat untuk umat. Dan memang lembaga di BMT Melati ini sangat kejam Mas Sigit. Seberapapun dana masyarakat yang tidak digunakan sesuai lembaga, bisa kata dipakai sendiri, pasti langsung dikeluarkan dan harus dikembalikan 100%. Seandainya tidak dikembalikan otomatis berhubungan dengan kepolisian. Itu yang ada. Dan audit di sini jalan terus, tidak setiap minggu tapi setiap hari selalu jalan. Jadi kenapa alhamdulillah kita bisa istiqomah sampai saat ini, ya memang kita harus ketat Mas Sigit. Harus ketat. Jadi jangan sampai kita nanti yang Mas Sigit tadi bilang sudah merotoli, dan yang utama untuk BMT yang Bank Merestanggane itu karena mereka sendiri pengelolaannya secara syariah kurang pas. Dan perlu Bapak-Bapak ketahui sama Ibu ketahui bahwa BMT ini memang sudah mempunyai dewan syariahnya. Jadi ada dewan syariah pembiayaan yang setiap, kalau tidak salah itu setiap 2 minggu sekali ngecek akad, ngecek bagaimana toh prosedur pembiayaan, bagaimana toh untuk lapangan di penagihan, bagaimana untuk pembayaran. Itu seperti itu. Cukup Mas. Baik, Mbak Atik matur nuwun. Coba saya pengen mendapat tanggapan dari Bengkirs Kang Asep. Ya Bengkirs ya, beliau
ilmuwan ya, ya akademisi juga gitu. Dari aspek akademisi, aspek perbankan gimana Pak Asep? Terima kasih Mas Sigit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dan terus terang saya tidak terlalu kaget apa yang disampaikan Bu Atik nih, karena terus terang pendiri BMT Koperasi itu luar biasa, giroh syariahnya, niat ibadahnya itu luar biasa. Terus, kenapa nggak kaget? Emang pendiri-pendiri apa ya BMT ya emang niatnya emang ibadah ya Bu ya. Ya. Yang mungkin jadi pertanyaan saya, Bu Atik, tadi di operasi udah luar biasa, udah bagus jalan sampai ada DPS-nya juga segala, kemudian audit jalan. Ini yang saya mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan BMT Melati ini jangan hanya 10 tahun, 25 tahun, 100 tahun, langgeng lah terus gitu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena amin, betul amin. kata Mas Sigit tadi, saya yang mendirikan 4.000 BMT di Jawa Barat, Bu. Waktu itu Banten masih bergabung. Dan saya dikontrak 3 tahun sama Dinas Koperasi, nyambil di BJB juga. Jadi Sabtu Minggu saya keliling mendirikan 4.000. Sekarang 30-an dari 4.000 itu yang berdiri ya. Nah, kalau untuk sampai dengan itu bisa benchmark ke KSPPS Melati gitu ya. Yang jadi masalah, sampai kapan KSPPS Melati bisa bertahan? Strategi untuk pengkaderan yang jadi masalah, saya kemarin dengan Sekretaris Menteri UMKM, Prof. Ruli, saya ketemu di Bandung, saya ngasih masukan, Prof, untuk koperasi itu kendalanya adalah pengkaderan. Ya, benar. Jadi pada saat si pendiri itu, anggut mohon maaf, sudah tidak ada, ya. Itu rata-rata koperasi itu, BMT itu ikut juga benar di dunia ini kan gitu. Iya, benar, benar. Mungkin pertanyaan saya ke Bu Atik, udah menyiapkan kader nggak untuk para pengurus? Ya. Itu. Ya. Kemudian yang kedua, itu anggota kan 16.000, subhanallah luar biasa sekali. Apakah terpecah nggak ada anggota aktif dan juga ada non aktif atau bukan anggota? Karena saya dapat masukan di koperasi sekarang bisa menerima non anggota juga sebagai nasabah kan gitu. Nah, yang pertama itu mungkin pertanyaan saya buat udah menyiapkan kadernya belum? Kalau di bank itu kenapa bank bisa berdiri terus? Karena kita udah menyiapkan kaderisasi, pelatihan-pelatihan untuk menggantinya di suatu saat. Gitu. Terima kasih. Ya. Langsung Mas Sigit? Ya, silakan Mbak Atik. Terima kasih Pak Asep Gofir yang sangat luar biasa. Dan suatu saat saya pun pengen berguru sama beliau. Karena ilmu itu enggak lah Pak, saya di sini itu apa, saya cuma ya itu kebetulan ketemu Mas Guntur, Mas Sigit, Pak Ismi, alhamdulillah terus kita sharing bersama itu. Nah, untuk strategi pengkaderan memang Pak itu yang menjadi kendala di kami dan mungkin untuk koperasi yang lain. Apalagi dengan adanya era globalisasi ini yang sangat luar biasa, karena giroh untuk saat ini milenial sekarang dan dulu itu beda, girohnya udah beda. Jadi yang kami lakukan saat ini memang seperti saya pun di sini sudah tidak ada jabatan Pak. Jadi kita pengkaderan mulai sekarang, pengkaderan itu kita bismillah. Jadi kita membimbing rekan-rekan yang sudah di sini lebih dari 5 tahun. Kita ikutkan pelatihan, entah saat ini banyak Zoom, entah itu di dalam ataupun di luar, kita dampingi, ya sesuai kemampuan kita. Tapi alhamdulillah mulai menurut kami, pengkaderan ini sudah dimulai dari kemarin-kemarin. Kita mempunyai, karena saya, Pak Eko, Pak Widodo, dan yang masih di sini mempunyai cita-cita sampai kapanpun saya sudah tidak ada di sini, BMT masih bisa berdiri kokoh. Jadi mungkin pensiun saya nanti kebanggaan tersendiri walaupun secara materi tidak mendapatkan, tapi secara batin kita mendapatkan. Itu yang menjadi cita-cita kami.
Dan untuk anggota dari 16.000 itu memang untuk anggota itu terpecah Pak Gubernur. Ada yang anggota aktif, ada yang anggota non aktif, ataupun ada yang anggota yang non anggota. Anggota yang non anggota itu yang biasanya mereka mempunyai usulan pembiayaan yang belum menjadi anggota. Jadi masuk dalam keanggotaan. Itu mungkin seperti itu Pak. Kalau kurang berkenan mohon maaf. Terima kasih Mas. Mas Ya, Sigit, terima kasih. mumpung Pak Guntur sekarang kan Pak ahli di Wakil Presiden. Iya, lah kita manfaatkan Pak. Kita manfaatkan kalau bisa ada anggaran untuk pelatihan pengkaderan Pak. Dalam arti koperasi-koperasi yang khususnya di bawah Intani. Karena koperasi itu mirip dengan bank sebetulnya. Dia itu ada manajemen dana, ada manajemen pembiayaan, ada manajemen likuiditas. Cuman kelebihan koperasi dengan bank itu, dia itu bisa ada pembinaan yang langsung dengan para anggotanya. Itu yang ikatan batin yang sangat luar biasa yang membedakan dengan bank kelebihannya. Tetapi mengelola manajemen dana itu nggak semudah yang dibayangkan kan gitu. Betul. Jadi kalau bisa ada pelatihan disiapkan sehingga koperasi atau BMT ini bisa ya berkembang seperti yang KFS melatih dan juga udah menyiapkan pengganti pengkaderannya. Itu usulan saya mumpung Pak Guntur sedang eksis nih. Asep, Bu Atik ya, memang kata Bung Hatta pernah mengatakan bahwa tidak ada koperasi tanpa pengajaran. Jadi tidak ada koperasi, kuatnya koperasi salah satu adalah dari adanya pengajaran atau pendidikan atau pengetahuan, peningkatan pengetahuan kompetensi bagi pelaku dan anggotanya. Jadi memang tepat yang disampaikan Bu Ati dan Pak Asep bahwa harus ada program-program pengajaran atau literasi ya kalau zaman sekarang mungkin kepada pelaku koperasi dan para anggotanya ini. Baik, masih banyak waktu kita buka, masih juga kita sapa ada Pak Alfian, Dr. Alfian dari Ternadatar Sumbar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Juga teman-teman dari Kemendes, Alhamdulillah juga hadir. Juga Dinas Pertanian yang sudah pada hadir di sini. Silakan Anda atau Bapak Ibu silakan bertanya dan menanyakan bagaimana operasional dan tekniknya kok BMT bisa menjadi hadir sebagai solusi bagi petani di Wonosobo. Mbak Atik, saya mau bertanya, bagaimana sih tekniknya? Tadi mempertajam pertanyaan Pak Trihadi ya. Seperti apa sih cara memilih petani terus atau komoditasnya, terus akarnya kayak gimana, tenornya berapa lama, berapa waktu kalau saya mau bertani dapat pinjaman atau pembiayaan dari Koperasi Melati ini? Iya. Berarti untuk di sini adalah teknik usulan pembiayaan kan Pak? Iya. Yang dimaksud Pak Mas Sigit. Iya. Kita memang di pertanian ini Wonosobo kan kota pertanian sebetulnya karena dataran tinggi. Mas Sigit yang sudah pernah ke sana sama Pak Ismi udah bisa melihat sendiri mungkin bahwa pertanian di sana kita belum bisa seutuhnya memberikan pembiayaan penuh sesuai kebutuhan dari petani. Kadangkala petani itu mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan petani itu kalau ada kekurangan satu itu yang sudah petani yang sudah bagus. Kalau petani yang memang dari nol itu memang 100% kita biayai. Cuma di sini tidak mengesampingkan secara prosedur yang sudah kita terapkan, khususnya di pembiayaan. Dan kita pun di pertanian sebelum kita memberikan pembiayaan, kita tetap sistemnya sistem kekeluargaan Mas Sigit. Jadi tidak semata-mata petani mengajukan pembiayaan, langsung kita ACC, langsung kita berikan pembiayaan, enggak. Kita dampingi dulu di lapangan sebelum pembiayaan itu kita keluarkan. Karena kadangkala petani mengusulkan pembiayaan tidak cuma untuk pertanian, tapi untuk konsumtif. Jadi kita memang sangat selektif untuk pertanian ini. Tidak apa-apa, bukan karena kita tidak percaya, tapi karena kita
juga mengantisipasi hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai petani itu nanti hasil panennya malahan lebih kecil dari pinjamannya. Itu yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi memang sangat luar biasa, dan saya di sini juga tadi saya memang minta sampel-sampel produk pertanian yang sudah bekerja sama dengan kita. Contohnya seperti ini, Mas. Ini Karika, terus ini produk-produk ini juga milik petani. Ini yang ada di belakang saya ini milik petani yang sudah bekerja sama dengan home industry. Jadi dari petani sendiri setor ke home industry, terus untuk dikelola di home industry ini, terus nanti disebarkan. Cuma kendalanya seperti ini, seperti ada jamur tiram, ada keripik kentang juga seperti ini. Kendalanya apa? Kendalanya kita cuma bisa jualnya baru di lingkungan sini. Lah, kita itu kepinginnya gini Mas Sigit, dari lembaga sendiri, petani itu ada dari hulu ke hilirnya sudah jelas gitu. Sekarang bisa bertani tapi mereka bingung untuk melepaskan hasil pertanian. Akhirnya ya udah, sesuai, daripada tidak dapat uang, kalau ada pembeli yang masuk, dibeli walaupun dengan harga yang rendah, mereka ACC. Karena apa Mas Sigit? Karena yaitu pertanian saat ini banyaknya petani yang tidak mempunyai dasar gitu loh. Petaninya petani insting, petani spekulasi. Nah, itu seperti itu. Jadi dengan adanya insting dan spekulasi, otomatis kalau mereka mengajukan pembiayaan, kita dampingi sampai nanti hasil yang diperoleh pun kita bisa tahu. Mungkin itu Mas Sigit, kalau tidak berkenan mohon maaf. Biasanya berapa cara pengembaliannya gimana, Mbak? Oh, kalau cara pengembaliannya ada pengembalian, kalau pertanian itu kan 6 bulan Mas Sigit. Kalau bertani itu biasanya kan tidak sampai 6 bulan. Nah, itu mereka mengembalikan secara 6 bulan sekali gitu. Yarnen berarti ya? Ya, tempo gitu. Tempo. Jadi misalkan kalau saya pengajuan 10 juta bagaimana? Ya, nanti sesuai kesepakatan 10 juta itu untuk bertanam apa? Terus hasil seandainya 10 juta bertanam cabai. Cabai kan 4 bulan sudah panen ya? Ya. Ya. Lah, biasanya kita kasih tempo sampai 6 bulan karena apa? Kita antisipasi hal yang tidak kita inginkan. Jadi seandainya nanti yang kita tidak inginkan kan kadang cabai harganya seperti itu. Kadang amblek-blek seperti saat ini alhamdulillah pertanian lagi bagus. Tapi untuk hari selanjutnya, minggu selanjutnya kita juga tidak tahu hasil pertanian itu seperti apa. Jadi kita kasih jeda sampai 2 bulan. Ada yang 4 bulan juga ada. Itu seperti itu Mas Sigit. Nah, kalau 10 jutanya itu dibayar langsung 10 juta plus imbal hasilnya atau diangsur, Mbak? Enggak, 10 juta dibayar setelah panen. Jadi langsung 10 juta plus imbal hasilnya gitu ya? Iya. Setelah panen. Jadi misalkan imbal hasilnya misalkan 2 juta ya jadi 12 juta gitu ya? Iya, betul seperti itu. 4 bulan, jadi yarnen ya gitu ya Mbak ya? Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, Intani juga punya Intani Outlet, Intani Fresh. Ya, tadi bisa memfasilitasi anggota untuk bisa menjual sebagai hilir untuk penjualan komoditas pertanian yang ada di kantor Intani di GDC Grand Depok City. Kang Ade nanti bisa menunjukkan contoh sambil berjalan ya, beras Intani Fresh. Jadi produk-produknya anggota Mbak Atik bisa dikirimkan juga di sisi Insya Allah sudah mulai ini Mas. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang ingin terus memperdalam terutama di teman-teman Kemendes dan Dinas Pertanian bagaimana BMT melatih hadir sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pertanian baik yang di on farm budidaya maupun sampai pada pembiayaan pengolahan.
Juga bagaimana mengelola koperasi yang sudah berdiri sejak tahun 97 dari modal 350.000 sekarang sudah bisa mengelola hingga 50 miliar rupiah di tahun 2020 ini. Di masa pandemi beliau juga masih eksis meskipun terjadi penurunan ya dari 50 ke 40 miliar dalam rentang waktu tertentu. Baik, silakan Bapak Ibu, Pak Ismi yang ingin tanggapan atau teman-teman dari Kemendes dan Dinas Pertanian juga para Intanes sekalian yang sudah hadir di pagi ini. Kita masih ada waktu sampai jam 11.00, sekarang masih baru jam 10.04. Baik, silakan yang mau bergabung dan bertanya, berkomentar selagi Mbak Atik, praktisi mengelola KSPPS Melati dari Wonosobo masih bersama kita di pagi hari ini. Mungkin Pak Prayuda yang sekarang bergelut di BLU di persawitan. Wah, saya sedang membuat desain sawit ini Pak. Pak Yuda, silakan. Baik Pak. Untuk Pak Sigit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sehat sejahtera, tentunya juga salam hormat dan salam kenal untuk para seniors yang ada di Gerakan Ekonomi Syariah. Ya, saya sebagai pendatang baru mungkin ya di beberapa kali kegiatan tidak bisa hadir. Alhamdulillah kita hari ini diberi sehat, nikmat iman Islam tentunya. Dan hari ini yang tidak kalah pentingnya saya bisa bersilaturahmi dengan para suhu, para pakar di bidang koperasi yang khususnya ada di dunia syariah. Saya hari ini kebetulan datang sebagai anggota atau salah satu dewan pakar di APKSINDO, Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia. Senang sekali bisa mendapatkan pencerahan tentunya dari Ibu Atik sebagai KPPS Melati. Ada di sini Pak Guntur, ada Pak Sigit, ada Pak Ismi, ada Pak Pri, ada tadi Pak Asep Gofir, semua sebagai guru saya. Pak, hanya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan satu, karena BMT itu sebetulnya adalah badan hukumnya koperasi ya Pak ya? Iya. Berarti ya Bu ya, artinya undang-undangnya adalah Undang-Undang Koperasi tahun 92 ya, bahasanya masih kita pakai yang 92 karena pernah ada revisi undang-undang lalu dianulir ya oleh keputusan judicial review kalau nggak salah, sehingga kembali kepada Undang-Undang 92. Apakah tidak ingin disempurnakan? Ya, artinya kalau kita merujuk kepada undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Koperasi yang pada saat itu tentunya suasana kebatinannya, suasana makronya BMT belum terlihat sebagai salah satu lokomotif ekonomi atau perekonomian Indonesia. Nah, apakah tidak dipikirkan untuk kedepannya bahwa mungkin undang-undang khusus BMT. Jadi kita tidak harus berinduk kepada undang-undang koperasi, walaupun memang sebetulnya anatominya akan sama dengan koperasi, yaitu asasnya adalah keanggotaan orang perorangan, bukan asasnya permodalan seperti halnya korporasi. Karena kalau kita lihat dalam hukum positif Indonesia, kita ada 3 undang-undang yang kita gunakan untuk bergerak dalam kegiatan usaha, yaitu Undang-Undang Korporasi, Undang-Undang Koperasi, dan Undang-Undang Yayasan. Nah, saya tidak tahu karena saya bukan ahli hukum, tapi artinya kadang-kala kita syariah sering numpang-numpang. Ya, dulu kita punya namanya bank umum, lalu muncul bank syariah tahun 90-an ya yang namanya muamalat. Lalu karena kita ingin berkembang, lalu kita menyebutnya sebagai double window, lalu numpanglah kita di bank Indo. Ya, alhamdulillah saya sempat merasakan sebagai anak yang numpang di bank Indo gitu ya. Nah, saya sebutnya kalau Pak Sigit, Pak Ismi masih ingat, anak mu'alaf di keluarga kafirin gitu ya. Ya, artinya keluarga yang kafir lalu ada anaknya yang dapat hidayah menjadi mu'alaf gitu kan. Artinya kita mu'alaf menjadi keluarga yang sangat syarat dengan ribawi, lalu kita menjadi anak yang sangat syar'i yang sifatnya bisnis yang tidaknya syariah. Tidak mudah memang bekerja di dunia syariah di Indonesia khususnya ya, karena kita bagian dari anak yang mu'alaf tadi. Karena kita numpang-numpang. Nah, saya ngelihat, undang-undangnya pun kita nih BMT masih numpang nih, gitu kan. Saya ingat juga sama Pak Ismi kalau saya nggak salah pada saat kita ada di Perbanas ya, di Perbanas kita numpang, kita punya kompartemen gitu ya, kompartemen perbankan syariah. Lalu dengan kekuatannya Pak Ismi dan kawan-kawan akhirnya kita punya
dulu Asbesindo ya. Sebetulnya Asbesindo itu punyanya BPR Syariah, tapi entah gimana caranya kita sepakat muncullah sebuah asosiasi yang berazaskan syariah. Jadi mencoba menjadi asosiasi yang mandiri gitu kan. Nah, saya juga berharap bercita-cita gimana kalau nanti koperasi syariah, gimana kalau nanti BMT juga punya undang-undang yang sifatnya mandiri, nggak numpang lagi gitu Pak. Sehingga kelihatan kemandirian kita. Saya tidak ahli hukum tata negara gitu ya, tapi saya berharap itu punya warna. Karena kalau tidak ya namanya numpang. Itu satu. Kedua, kami sebagai Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia senang sekali bisa mendapat pencerahan dari Ibu Ati yang terus berkembang. Karena kalau kita lihat KUD dulu namanya koperasi ketua untung duluan. Tadi BMT ada plesetannya bang yang matiin nyusahin tetangga gitu lah ya intinya. Nah, meres tanggane Pak. Wah meres tanggane ya wis ya. Tapi nggak apa-apa Pak. Santan juga kan mulanya dari diperas gitu ya. Akhirnya kita bisa nikmati. Ya. Ada plesetan-plesetan seperti itu. Nah di luar Jawa Bu Ati dan kawan-kawan memang perlu perjuangan yang lebih keras nih Pak Sigit, Pak Ismi, Pak Pri, ya Pak Guntur dan Pak Saiful. Tidak mudah gitu ya. Saya tidak tahu kenapa, tapi memang kami petani sawit setelah satu generasi, sawit di Indonesia ini baru dalam satu generasi dan kami kebetulan alhamdulillah sebagai saksi sejarah dan pelatih sejarah di 2 generasi. Sekarang kita masuk di generasi kedua. Nah, di generasi kedua petani sawit itu sudah mulai melepaskan diri dari pola-pola kemitraan yang lama. Nah, pola-pola kemitraan lama itu ada koperasi. Ada beberapa dalam bentuk KUD, ada beberapa dalam bentuk koperasi bebas. Nah, tentunya contoh-contoh yang dilaksanakan pengalaman baik di Bu Ati bisa kami contoh. Karena di generasi kedua ini ada dana dari BPDPKS, kebetulan saya mengawali di sana, untuk meremajakan kebun sawit. Nah, tetapi tentunya kita kan nggak kepengen cuma punya kebun bagus, buah bagus, tapi kita juga kepengen punya usaha bagus, gitu ya. Tidak semata-mata targetnya buah, tapi tentunya targetnya dalam tanda kutip adalah rupiah. Nah, warga koperasi atau warga petani mungkin yang paling sesuai bentuknya adalah masih koperasi, gitu kan. Nah, kalau memang dalam kantong-kantong Islam, tentunya koperasi syariah. Jadi kalau dalam kantong-kantong yang non-Islam, tentunya koperasi juga menjadi satu pilihan yang merupakan sebuah keniscayaan. Nah, saya ingin sekali mendapat pencerahan gimana ya caranya mengembangkan koperasi yang saat ini menjadi koperasi mandiri. Dulu koperasi sawit adalah koperasi yang diciptakan sebagai persyaratan. Karena kebetulan kami di perbankan mengawali beberapa produk perbankan untuk perkebunan, kelihatan sekali bahwa koperasi itu didirikan sebuah keniscayaan untuk memenuhi persyaratan administrasi perbankan. Supaya dana untuk kegiatan perkebunan sawit salah satunya bisa masuk ke dalam koperasi. Ya, ada KKPA, koperasi kredit kepada koperasi primer untuk anggota. Singkatannya pendek ya, KKPA, tapi dipanjangnya jadi panjang banget. Kredit kepada koperasi primer untuk anggota. Nah, itu dibuat karena dibentuk karena kebutuhan sebuah lembaga, kebutuhan sebuah peraturan. Ya. Nah, kalau yang Ibu Ati jalankan adalah sebuah giro. Sebuah nawaitu ya yang kebetulan berdasarkan Islamik gitu menjadi sebuah koperasi yang besar. Nah, kami ingin sekali mendapat pencerahan, mudah-mudahan koperasi yang saat ini mulai mandiri melepaskan diri dari korporasi ya, karena dulu koperasi dibangun untuk mendapatkan fasilitas lalu menjadi underbow-nya atau menjadi anak asuhnya korporasi, sekarang mulai mandiri setelah satu generasi antara 20 sampai 30 tahun ke belakang. Nah, ke depannya tentunya kita ingin punya koperasi-koperasi yang seperti Ibu Ati kelola. Mungkin 2 itu Pak, jadi saya berharap ya nanti ada perjuangan kita di luar Jawa untuk bisa membangun sebuah koperasi di perkebunan sawit. Karena sawit suka tidak suka menjadi salah satu subsektor terbesar, menyumbang 300 triliun devisa, menyerap lebih kurang 25 sampai 27 juta tenaga kerja, sementara sektor lain belum. Ya, memberikan produk yang sangat beragam, 764 rangkaian kimia yang sekarang sudah sampai pada energi, bahkan pada bioaftur, sehingga perlu peran koperasi lebih kental, lebih jelas daripada sekedar koperasi yang dibangun karena peraturan. Mungkin itu sedikit, mohon maaf agak berkepanjangan. Yang lagi terima kasih Bu Ati atas pencerahannya.
Ya, terima kasih Pak Prayuda. Salam kenal ya Pak dari saya. Kalau untuk yang tadi Bapak sampaikan bahwa koperasi BMT ini menginduk sendiri, kita itu sudah ada BMT ini yang menaungi Pak, yang namanya PBMT. PBMT itu kantornya di Jakarta dan sebagai pembimbing, pembina kami di PBMT itu Bapak Saad Soeharto. Beliau itu sebetulnya yang pas kalau dijadikan narasumber di sini Mas Sigit, karena beliau itu ahlinya masalah BMT. Kalau saya pengelola di lapangan. Jadi mungkin nanti suatu saat seandainya kita mau mengupas, memang beliau pas kalau dihadirkan di sini. Nah, jadi tadi sesuai yang Pak Yuda usulkan, kita menginduk sendiri. Bismillah Pak, karena kita pengelola, bismillah kalau saya dengan teman-teman yang di sini, yang penting kita aman, kita bisa maju, istiqomah, sampai nanti Allah mengizinkan hal yang bagaimana. Kalau untuk berhubungan dengan PBMT yang nanti suruh mandiri, tidak menginduk ke koperasi, nanti biar dipikirkan PBMT yang ada di pusat sana Pak, karena sudah ada ya pos-posnya sendiri ya. Itu seperti itulah. Jadi saya mohon maaf, itu jawaban yang saya. Terus yang kedua, untuk membentuk suatu koperasi di tempat Bapak itu sebetulnya kalau menurut saya loh Pak, itu modal sudah ada. Tinggal bagaimana, satu kita niatkan bismillah, yang kedua kita bentuk tim. Tim yang memang benar-benar mau berjuang, dan tim itu bisa saja nanti dibentuk untuk karyawan Bapak. Karena kan kalau sawit itu besar, jadi itu sangat luar biasa seandainya nanti bisa merangkul karyawan di situ untuk membesarkan koperasi, sangat luar biasa Pak. Karena modalnya sudah ada, modalnya tidak giroh. Jadi kalau menurut saya sendiri, tinggal bagaimana kita nanti mengoperasikan dana yang ada di sawit itu biar istiqomah gitu kan Pak, bisa berkembang, bisa mandiri gitu. Itu sangat sebetulnya kalau modalnya sudah ada Pak. Kalau menurut saya loh itu loh. Mungkin cuma nanti teknisnya Pak. Teknisnya itu yang mungkin nanti kalau dipaparkan di sini memang saya kurang pede Pak. Kurang pede karena saya tuh grogi banget di sini lah. Mungkin nanti suatu saat kalau sharing nggak apa-apa Pak. Nanti mungkin seperti itu. Jadi karena tempatnya Pak Yuda itu sudah modalnya sudah ada gitu loh. Kita bentuk koperasi itu kalau modalnya sudah ada enak sebetulnya. Lain kalau tidak ada modalnya sama sekali kita bingung. Bingungnya masih cari modal. Mungkin ini modalnya dua, modal giroh sama modal rupiah. Iya itu. Ya, Mbak Atik modalnya giroh, Pak Yuda modalnya dua-duanya udah ada itu Pak. Ya makanya itu tempat Pak Yuda sudah ada Pak, sangat luar biasa Pak itu. Nah tapi mungkin ya di Indonesia itu ada sebuah anomali gitu Pak. Jadi kalau kita bicara petani sawit di awalnya ya mohon izin itu adalah banyak sekali ekstrans ya, yang tidak bisa mengelola lahannya rata-rata 2 hektar dengan sertifikat hak milik, sehingga dibantulah oleh pemerintah mendatangkan namanya sawit. Nah pada saat itu dalam tanda kutip mohon izin bapak-bapak ibu-ibu dalam kondisi yang sangat melongsor, bahasa Jawa sangat melongsor, sehingga dia sangat penurut, sangat manut gitu ya dengan kami dari perbankan, dengan pemerintah daerah atau kementerian-kementerian. Nah saat ini ceritanya berbeda Pak. Nah, petani itu sudah menjadi bagian dalam tanda kutip adalah generasi yang sangat, tadi Ibu katakan yang sangat berduit ya, sangat beruang gitu, sehingga ilmunya sudah jauh berkembang, dunia informasi juga jauh terbuka, sehingga ya tadi Pak, girohnya kalah dengan rupiahnya. Sehingga, nah padahal Ibu tadi katakan giroh itu menjadi modal yang sangat kuat gitu kan, tanpa rupiah, giroh bisa mendatangkan rupiah. Tapi tanpa giroh, rupiahnya bisa pergi Pak.
Beda Pak ya, dengan giro rupiah bisa datang, tanpa giro rupiahnya bisa pergi gitu ya. Iya. Betul ya Pak, memang sawit ini luar biasa ya. Sawit itu kan modal investasi awalnya besar, tidak seperti nanam apa namanya cabai atau kentang ya, dan lahan sempit bisa ya. Sawit kan minimal 2 hektar, 1 hektarnya 250 juta itu investasi awal. Tapi dia panjang 30 tahun bisa diwariskan Pak ya. Nah, ini PR kita semua ini, ada 2 PR Pak Yuda memberikan kita tantangan bagaimana secara makro ada undang-undang khusus BMT dan bagaimana menghadirkan betul-betul saya juga betul Pak, ketemu di Kalimantan Barat malah justru tidak merasakan ada koperasi, tapi koperasi tidak menjadi solusi bagi kelompok pekebun sawit ya, karena berbagai hal gitu ya. Jadi belum, ini tantangan buat kita dan Mbak Ati dicoba nanti untuk share di teman-teman koperasi pekebun sawit supaya sama seperti sebagai solusi di hortikultur gitu Mbak ya. Tapi Pak Yuda, mohon maaf Pak Yuda, kalau dari kacamata Pak Yuda ya, ini kan ada semacam 2 persaingan di level menengah ya, antara BPRS dengan BMT. Ini menurut Pak Yuda gimana? Ya, memang kalau kita bilang ada persaingan itu sekarang ini sudah sampai kepada akar rumput ya, grassroots. Apa? Ada fintech ya, ada lagi produk-produk lagi yang sangat dekat dengan masyarakat, yaitu tidak hanya BPRS, tidak hanya BMT, bahkan ada satu lagi yang lahir dalam era teknologi, yaitu era fintech ya, bagaimana mekanisme teknologi sudah makin dekat dengan para pendana maupun para investor nantinya. Sehingga kalau dibilang bersaing, ya memang faktanya seperti itu. Bank dulu merasa sendiriannya, kalau kita ingat ya, alhamdulillah saya bergabung di bank tahun 85. Pertama kali wajah bank berubah itu Pakun 83. Dari wajah bank pemerintah menjadi wajah pasar dari bank. Lalu berubah sampai akhirnya kita mengalami krisis tahun 98, lalu berubah lagi, lalu ada hadirnya bank syariah, lalu BPR dan BPRS mulai memberikan kontribusi dan peran. Dan ternyata masih ada lagi ke bawah menjadi BMT. Kenapa? Karena saya mengatakan bahwa bank adalah bank, bukan seperti yang kita harapkan sebagai agent of development dalam prakteknya, dalam filosofisnya ya. Kenapa? Karena pada akhirnya bank yang besar butuh channel. Kenapa? Karena bank yang besar tidak mungkin mengerjakan yang sifatnya sangat retail. Sehingga dia butuh channel. Siapa channelnya? BPR atau BPRS. Atau dulu leasing. Ya, ada leasing, ada BPR. Lalu sekarang BPR ternyata juga berkawan nih sama BMT. Kenapa? Karena BPR is bank. Karena apa? Peraturannya masih tetap sebuah bank. Hanya skalanya saja atau bukunya saja yang berbeda. Tapi kerigitannya, kekakuannya masih tetap kepada sebuah bank. Nah, sehingga pada saat dia mengelola jumlah-jumlah kecil, dia tidak efisien lagi. Lalu dia butuh kawan lagi. Nah, kawan-kawan itu yang lebih dekat lagi dengan masyarakat yang sekarang dikelola oleh Bu Ati yang disebut dengan BMT. Karena dekat dengan umat, karena dekat dengan jemaat, karena dekat dengan kegiatan hortikultur atau kegiatan-kegiatan lain yang memang membutuhkan gerak cepat. Nah, sebuah bank dulu yang melakukan penerobosan seperti ini adalah BRI sekian ratus tahun. Lalu sekian ratus tahun kemudian siapa yang menerobos? Nggak ada. Danamon melakukan itu. Kenapa Danamon bisa? Karena berani melakukan relaksasi. Nah, semakin ada relaksasi, semakin banyak persaingan yang datang di dalam dunia pelayanan keuangan. Nah, menurut pandangan saya, ini bukan persaingan, tapi adalah saling melengkapi, masuk ke dalam pasar yang tidak bisa dijangkau. Bank tidak bisa menjangkau terlalu jauh, butuh BPR, butuh leasing, butuh multi finance. Lalu nggak mencapai juga, ya ada BPR juga tidak bisa mencapai lagi. Lalu muncul lagi tangan berikutnya yaitu BMT. Nah, ternyata semua itu sekarang bisa dijembatani, ada bridge-nya, yaitu apa? Informasi teknologi. Menjangkau semua produk di dalam genggaman tangan. Tapi produknya sama, simpan dan pinjam. Karena sebetulnya bank adalah simpan, pinjam, dan jasa, SPJ, simpan, pinjam, dan jasa. Nah, itu semua sekarang dijembatani oleh sebuah teknologi, apakah itu teknologi aplikasi, apakah itu teknologi yang lain, tapi intinya sebuah tantangan yang baru, menurut saya bukan persaingan, tapi sebuah era generasi baru dalam melengkapi pelayanan sampai ke masyarakat yang paling bawah. Mungkin itu Pak.
Baik, terima kasih luar biasa. Jadi sudut pandangnya adalah semakin banyak pihak yang melayani masyarakat. Ya, jadi sudut pandang luar biasa ini. Nah, saya ingin mendapat pandangan dari Mbak Ati ya sebagai pelaku BMT di lapangan berhadapan dengan tadi ada BPRS, ada BPR, ada bank umum, ada fintech dan ada rentenir juga gitu di dalamnya. Gimana menghadapinya? Inilah Mas Sigit, kompetitor di lingkungan kita itu sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan asas kekeluargaan yang ada, karena di situ kita sudah mempunyai komunitas. Walaupun komunitas itu untuk pembinaannya belum bisa kita lakukan secara kontinu. Tapi dengan sistem kekeluargaan itu yang kita terapkan sama anggota Mas Sigit. Jadi saat ini yang ada di BMT Melati dengan anggota memang kedekatannya sangat luar biasa. Jadi ya alhamdulillah mungkin kita menerapkan untuk service excellence kita pada anggota itu lebih memakai hati. Jadi kalau yang lain saya kurang tahu, tapi kalau di tempat kita itu ya itu. Karena kita memakai hati, sistemnya sistem kekeluargaan. Jadi bismillah dengan dulu Pak Ismi, Pak Iskandar bisa tertarik sampai ke BMT Melati karena menurut beliau komunitasnya itu BMT Melati udah kuat. Mungkin itu masih jawaban saya. Iya, berarti community base ya, sudah punya dasar jamaahnya. Ya. Nah, tadi disebut kenapa kok ya BMT Melati kok yang ada di ujung sana di pedalaman, anggapannya gitu ya, belum 15 kilometer dari pusat kota. Nah, pusat kotanya aja masih jauh tuh dari Purwokerto sendiri. Kok Pak Ismi, Pak Iskandar mau berkunjung tuh, apa yang menariknya Pak Ismi ini? Saya penasaran juga kenapa Pak Ismi sebagai bankers juga bisa tertarik sampai Wonosobo gitu. Apakah ada ayam panggangnya, mie lotoknya atau apanya ini Pak? Miongklok Pak Sigit tempe kemul. Oh, miongkloknya sama tempe kemul kayak yang membuat selera Pak Ismi hadir ke sana. Ayo Pak Ismi, gimana Pak Ismi? Terima kasih Pak Sigit, Bu Ati, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya itu kalau tadi Mbak Ati minder sama saya, justru saya itu minder sama Mbak Ati dan kiprahnya di BMT. Betul-betul luar biasa tuh. Ini yang menurut saya justru real banker sebetulnya Mbak Ati itu. Ngendikannya Pak Ismi lah. Betul. Saya yakin nggak ada bank yang mampu bersaing di mana Sapuran atau Wonosobo dengan Mbak Ati, nggak akan mampu. Sapuran ya Pak. Jadi kalau ditanya Pak Ismi, apakah penerus Wiriatmaja di BRI masih kayak Mbak Ati? Mbak Ati real ini penerus perjuangan Wiriatmaja gitu. Betul. Di situ tadi betul-betul pelayanannya itu betul-betul know your customer-nya luar biasa tuh. Jadi Mbak Ati itu tahu benar siapa customer yang akan dibantu. Kalau yang lain-lain mungkin perbankan formalitas mungkin ya, sekedar memenuhi persyaratan perbankan. Tetapi Mbak Ati tahu benar siapa yang akan dibantu di situ. Sehingga luar biasa, mulai dari 350.000 sampai 40 miliar itu sesuatu yang luar biasa loh. Ini nggak pernah ada restrukturisasi ya Mbak Ati ya. Di sini tuh yang sangat luar biasa itu tim Pak. Nah justru sangat luar biasa. Justru makanya waktu itu kenapa Mbak Ati kita ajak ke Bank Indonesia di Jakarta itu supaya Mbak Ati bisa cerita, bisa menginspirasi teman-teman banker, ya kan, untuk ya mengelola customer itu seperti BMT itu, gitu, ya kan. Jadi yang mungkin Mbak Ati bisa ceritakan juga sama teman-teman mungkin itu tadi. Bagaimana cara mengelola risiko, ya? Kenapa Mbak Ati berani
membiayai pertanian, ya kan, mungkin perikanan, kolam, yang perbankan nggak berani, mungkin karena bank nggak tahu risikonya seperti apa. Kalau Mbak Ati kan benar-benar tahu risikonya tuh. Ya, memang Pak, di masa pandemi ini kita sangat luar biasa Pak. Kita bisa bertahan itu saja udah sesuatu yang sangat luar biasa di masa pandemi ini. Alhamdulillah dengan sistem kekeluargaan yang kita bina, kita masih bisa bertahan gitu. Karena memang yang masih tadi katakan di awal dari BMT berapa sudah berguguran, ya sekarang yang masih bisa bertahan ini memang BMT yang istilahnya mengedepankan keutuhan, keselamatan gitu. Entah itu secara intern ataupun secara ekstern. Mungkin itu Pak Ismi. Iya, ya kalau tadi Pak Sigit nanya kenapa saya kok jauh-jauh sampai ke mana? Ke Sapuran nih Mbak Yati ya. Sapuran ya. Ini saya buka kartu sedikit Pak Sigit. Iya Pak. Bapak saya itu dulu sering ke Sapuran Pak. Iya, banyak saudara di sana juga ya Pak Ismi. Dan saya ingat benar Mbak Ati. Tahun 90-an itu bapak saya pernah, ayo ini kita coba nabung yuk. Ini di Sapuran itu ada begini. Sudah saya seperti itu Mbak Ati. Iya. Pada waktu itu loh ya. Cuma waktu itu tahun 90 sekian kan saya masih di mana itu, masih di Bank Eksim ya. Iya. Saya belum ke Bank Syariah, baru ke Bank Syariah tahun 99, dan ya rasanya kalau dibandingkan sama Mbak Ati luar biasa kiprahnya Mbak Ati. Pak Ismilah. Jangan minder Mbak. Kita justru orang-orang perbankan ini belum berbuat banyak gitu loh. Yang jelas Makanya, kita bisa bertahan sampai sekarang ini kekuatan tim Pak. Betul. Dan bangun tim itu kan nggak mudah tuh, kayak Pak Asep Gofir tadi. Bangun tim dari 4.000 tinggal 30-an atau 40-an kan tidak ada satu berapa, itu sulitnya. Bantu, Pak. itu kekuatan niatnya nggak seperti Mbak Ati. Mbak Ati itu benar kekuatan niatnya itu luar biasa. Bismillah ya Pak. Iya kan? Nggak ada niat apa-apa kan gitu kan ya? Iya. Itu yang luar biasa. Aku yakin aja sama Allah gitu. Mbak Ismi, Pak Sigit nih kelihatannya Bu Ati boleh satu saat diundang ke Sentul ya. Di situ ada sebuah koperasi besar yang hari ini katanya luluh lantak ya. Iya, dan Pak. Saya adalah sebagai saksi sejarah dan saksi pelaku. Dan di awal saya sudah mengatakan, ada apa ini koperasi sebesar ini menggunakan pola seperti ini. Saya kebetulan menjadi salah satu badan pengawas di salah satu koperasi tersebut. Dan saat ini kita dilepas seperti melepas kambing untuk memberi makan. Nah, kelihatannya orang-orang seperti Bu Ati yang seperti Pak Ismi katakan harus dibawa ke sana, ke Sentul. Bagaimana memahami anggota, gitu kan? Atur Pak Yuda, waktunya nanti saya yang jemput Mbak Ati ke Sentul saya deh. Tes. Dan ini Pak Yuda, jangan lupa beliau ini sudah dari 97 sampai 2020 ini. 23 tahun. Iya, yang disentuh baru 2 tahun Pak. Nah, bayangin Pak, artinya ada sebuah keilmuan yang hilang gitu kan. Girohnya, saya bilang giroh bisa mendatangkan rupiah, tapi rupiah bisa menghilangkan itu dia. Mungkin itu sebuah benang merah yang hari ini kita dapat dari seorang Ibu Ati ya, seorang pakar, seorang guru kita. Bukan pakar Pak, saya bukan pakar Pak. Gitu. Senang sekali Mbak Ati. Gitu masih gitu. Terima kasih Pak Ismi. Baik Mbak Ismi, Pak Yuda, Mbak Ati, ini ada satu pertanyaan dari teman-teman juga dari chat ini, dari siapa namanya Pak beliau bertanya, apa sih komoditas apa yang dibiayain? Gitu. Oh, ya. Untuk yang kita biayai di BMT Melati ini, untuk komoditas kebanyakan itu kalau di Wonosobo pertanian, Mas Sigit yang dipertanyakan?
Ya, ini dari Pak Slamet Rianto. Pak Slamet Rianto, luar biasa BMT ini paling banyak komoditas apa yang dibiayain, ya? Yang paling ditanam dan dibiayain? Kentang atau apa? Kentang. Ya, kentang, sayur mayur itu kan kentang sudah masuk ke situ, Mas. Oh iya. Nah, sayur mayur. Iya, biasanya saya gini, saya mempunyai cita-cita seperti ini. Jadi kita itu memberikan gimana ya, kesejahteraan untuk petani. Saya yakin kalau petani jaya itu semua akan jaya, Mas Sigit. Yeah. Tolak ukur kita itu di petani. Itu sudah pasti. Kalau petani jaya, insya Allah semua akan ikut. Gitu. Jadi saya kepinginnya nanti petani itu dari hulu ke hilir itu sudah jelas. Jadi ada yang membiayai, ada yang mengambil barangnya, ada yang mengirim, terus nanti uangnya itu perputarannya itu jelas, tidak masuk ke rentenir ataupun kemana gitu, Mas gitu. Di sini sudah ada, saya lihat tadi Mas Agung kemana Mas Agung? Yang diekspor impor itu sebetulnya seandainya kita bisa kuat, Intani ini bisa kuat, kita bisa bermanfaat untuk petani, Mas Sigit khususnya. Jadi saya pingin, makanya dulu kan saya sering pas ketemu Mas Sigit, ayo kepiye Mas Sigit, sarane ke bawah, ke lapangannya itu Intani bisa mendapatkan sesuatu di hati masyarakat itu gimana caranya? Gitu. Saya kepingin gitu Mas Sigit. Jadi pengen Intani ini wah gitu loh di masyarakat, tapi loh tidak di sini orang wah, sangat luar biasa semua. Mas Sigit kan dulu pernah seperti itu kan? Ayo Pak waktu kita kunjungan ke Dieng sama tim Mas Sigit dulu. Mas Sigit sudah bisa merasakanlah pertanian di Wonosobo seperti apa. Saya pingin ada tersendiri di situ bahwa pertanian ini syukur seperti Intani itu bisa mencarikan lubang hasil pertanian ini dengan baik. Jadi kan uangnya tidak kemana-mana Mas Sigit. Ke BMT pembiayaan ke petani ke Intani transfer ke BMT ke petani terus aja. Jadi kan kita bisa memperdayakan uang, bukan uang siapa-siapa, uang dari kita sendiri gitu. Sebenarnya seperti itu Mas Sigit. Betul. Saya jadi ingat temennya Mbak Ati yang penguasa pasar Kletek. Jadi kondisi penjual pedagang di pasar Kletek itu akan membaik kalau harga penjualan produk komoditas pertanian di Wonosobo membaik, NTP-nya tinggi. Ya, gitu ya. Makanya kan, iya kan. Ya. Baik, Mbak Ati ini saya ingin juga mendengarkan satu pandangan ya. Ini Pak pribadi ini kan pernah berkecimpung di penjaminan pembiayaan. Ya. Kemudian juga sekarang sudah bergelut langsung sebagai petani kopi. Dan pedagang punya sebagai barista ini. Gimana Pak pribadi dari aspek penjaminan, dari resiko di pembiayaan pertanian ya. Kemudian apa sih yang diharapin setelah Pak pribadi terjun sebagai pelaku usaha tani ini? Gitu, Pak. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ati, Pak Ismi, Pak Yuda, Pak Guntur, dan semuanya Bapak-Bapak sekalian. Wah, ini suatu kesempatan dan pengalaman yang luar biasa nih. Tadi saya mendengarkan paparan dari Bu Ati, Pak Yuda, Pak Ismi, dan Bapak-Bapak yang lain. Ini satu dari 1000 yang menurut saya kisah dari Bu Ati ini harus diviralkan, bisa jadi contoh yang baik menurut saya Bu. Ini pengalaman Ibu buat teman-teman yang lain. Setelah saya terjun ke dunia pertanian ternyata nggak gampang ya Pak, nggak gampang. Yang pertama memang membangun sebuah mental yang mempunyai daya juang yang tinggi dan konsisten, itu sangat diperlukan oleh seorang petani, dan itu penting menurut saya supaya nggak cepat nyerah gitu. Itu jiwa petani ternyata memang sebuah
jiwa yang penuh dengan perjuangan dan harus pantang menyerah, yang pertama. Yang berikutnya adalah memang pengalaman saya di perkopian itu sekarang ini dengan adanya mulai masuk fintech, mulai anak-anak muda, mulai dunia milenial ini agak berkurang yang punya passion untuk bertani menurut saya, sehingga kaderisasi petani itu bapak-bapaknya petani, tapi anak-anaknya kan kuliah di kota terus nggak mau balik ke kampung gitu. Itu realitanya begitu gitu. Nah ini saya juga setengah mati mengajak, sedangkan kita yang dari kota pengennya masuk ke desa mau bertani, sementara yang di desa bosan di desa kan pengen ke kota gitu kan. Nah ini satu juga masalah pengkaderan regenerasi petani muda di desa-desa itu. Tapi ya nggak apa-apa, ini mungkin bagian dari sirkulasi, bagian dari proses bahwa yang kota gantian lah kelola desa kan gitu ya. Karena pernyataan membludak saya sih kemarin. Itu proses. Nah yang penting lagi adalah pendampingan. Nah pendampingan petani ini juga penting. Jadi kadang-kadang mereka juga karena dengan mungkin wawasan dan sebagainya, sehingga perlu didampingi baik secara teknik, baik secara manajerial, itu penting juga. Karena nanti ujung-ujungnya yang bermasalah bisa jadi BMT-nya gitu, kalau misalnya petaninya bermasalah juga seperti itu. Nah, jadi pendampingan menjadi salah satu faktor menurut saya yang sangat penting sehingga pertanian di desa itu bisa berkembang terus sesuai dengan zaman yang modern ini dengan sentuhan teknologi dan sebagainya. Nah, kalau penjaminan saya kira itu salah satu cara untuk mengurangi risiko dari BMT, dan mungkin Bu Ati juga sudah menjaminkan semua itu kan Bu ya, pembiayaannya kepada lembaga penjaminan saya kira sudah pasti. Itu salah satu mitigasi risikonya lah. Jadi sudah baik lah kalau Bu Ati melakukan itu. Tapi walaupun demikian tetap perlu dianalisa juga Bu. Jadi kalau kita mengakses sebuah proposal tetap harus di depannya dianalisa, karena hasil akhir itu ditentukan di depan sebetulnya. Jadi kita sudah bisa menghitung kita nanti bakalan buntung apa untung gitu. Jadi di depan sebenarnya kita harusnya sudah tahu gitu dengan analisa-analisa baik gitu. Jadi menurut saya BMT ini merupakan salah satu sosok guru ekonomi yang menurut saya harus juga dibantu oleh pemerintah untuk terus dikembangkan. Dan saya pikir KUR juga itu merupakan salah satu sumber pendanaan yang bisa disalurkan lewat BMT menurut saya sih, kalau memang itu iya, karena kalau Bang langsung ke kelompok kecil-kecil juga repot juga kan, dia harus menyiapkan tenaga yang ngurusi perintil-perintil ya kan, nggak mungkin juga gitu. Tapi kalau BMT kan memang sudah punya komunitas, tadi buat cerita, jadi hubungan kekeluarganya itu lebih dekat, sehingga kalau mau terjadi sesuatu berarti sudah tahu gitu kan, oh ini ada yang resah seperti ini gitu. Paling bisa dibantu. Jadi sebelum bermasalah banget sudah ketahuan kan gitu kan, seperti itu. Jadi saya kira mungkin itu sedikit tambahan dari saya Pak Sigit. Terima kasih sekali nih Bu Adi sudah sharing yang luar biasa pengalamannya. Demikian Pak Sigit, terima kasih Pak Sigit. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Mbak Atik, Pak Pri, mohon maaf, pada saat menentukan bahwa sektor ini atau model pembiayaan ini layak untuk masuk ke dalam penjaminan, apakah ketika Pak Pri memandang bahwa ini BMT Melati ini misalkan ya, masuk ke sektor pertanian, hortikultur gitu, sangat berisiko gitu. Menurut Pak Pri gimana? Kok misalkan ini layak dijamin kita tanggung penjaminannya enggak gitu? Itu gimana Pak? Ya, sebetulnya banyak faktor kriteria sih Pak yang kita juga harus lihat. Yang pertama adalah sektornya itu sendiri. Dari kan sektor-sektor itu ada yang berisiko tinggi, sedang, rendah seperti itu. Nah, memang kebanyakan
para kreditor itu atau pemberi pembiayaan itu kan senangnya yang konsumtif. Karena itu kan berisiko lebih rendah daripada produktif. Karena produktif itu kan ada investasi di situ, jadi risiko lebih tinggi. Apalagi pertanian, jadi ada risiko alam, ada risiko macam-macam. Tapi bagi kita semua risiko itu bisa diantisipasi kan Pak, bisa diantisipasi. Nah, kalau penjaminan itu sebetulnya khususnya itu risiko selain risiko ini ya apa namanya istilahnya moral hazard. Nah itu justru inilah yang berat kalau BMT itu ke depan juga harus memperhatikan itu Bu, moral hazard. Moral hazard itu kan orang ngemplang itu kan macam-macam ya. Kalau orang nggak bisa atau orang nggak bisa bayar aja pinjaman kan macam-macam. Ada yang memang bencana alam, ada yang memang karena bisnis kayak sekarang ini sedang lesu. Ada yang memang nggak niat mau balikin gitu Bu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi karakter dari si debitur itu justru yang paling penting. Nah sebagai perusahaan penjamin itu justru kita melihat karakter Pak yang nomor satu Pak. Jadi ya, itu karakter karena karakter ini yang paling susah sebetulnya, yang paling susah. Jadi kita tidak melihat kalau misalkan kegagalan pengembalian itu karena apa namanya kondisi ekonomi seperti sekarang itu bagi kita nggak ada masalah gitu. Karena itu akan dialami oleh semuanya gitu kan. Tapi kalau sudah karakter, nah ini masalah ini. Ini masalah paling berat. Dan ini justru yang kesulitan dan ini kemampuan kita yang apa ya, yang jeli untuk bisa mengantisipasi. Ini kira-kira karakter per orangnya atau per lembaganya ini seperti apa, itu Pak. Nah itu memang disitulah anunya kita gitu. Nah Bu Ati juga demikian. Mungkin BMT jangan sampai nanti melihat semua di atas kertas bagus, tapi Bu juga paling penting nomor satu lihat karakternya Bu. Ya, karena saya justru malah curiga kalau laporannya terlalu bagus gitu. Iya betul. Gitu ya Bu ya. Jadi justru kalau yang blokos itu malah nggak apa-apa Pak. Saya ini gini gimana Pak? Itu malah genah itu. Kalau wow sudah ngomongnya melip, nah itu hati-hati Bu ya. Nah, biasanya terus lusuannya nggak karu-karuan gitu Bu. Jadi ada karakter-karakter yang seperti itu yang kita harus pahami lah Bu. Ya betul. Iya Pak. Baik Pak Pri, Bu Astik. Jadi karakter ya, moral hazard yang perlu dipertimbangkan awal. Saya sepakat sekali ya karena dalam sejarah Nabi juga begitu. Kenapa Muhammad bin Abdillah sebelum diangkat menjadi rasul dipercaya oleh Khadijah untuk bermudarabah dengan seluruh harta benda Khadijah yang begitu tinggi nilainya. Itu karena karakter beliau yang al-amin dan dapat dipercaya dan mudah bergaul, santun dalam bergaul. Jadi karakter yang paling ditonjolkan bukan karena Muhammad waktu itu punya banyak harta, enggak juga, karena al-amin dapat dipercaya dan santun dalam berdagang. Nah itu al-amin karakter. Nah pertanyaannya Mbak Atik, tadi Pak pribadi menyampaikan karakter ya, kemudian Nabi mencontohkan tentang al-amin dan kesantunan. Terus bagaimana indikator bisa dipercaya dan karakter yang baik layak untuk mendapat pinjaman itu gimana Mbak? Ya. Saya sangat setuju dengan Pak Pri yang disampaikan Pak Pri tadi bahwa untuk faktor penjaminan ini paling utama memang di karakter. Yang sudah kita terapkan di sini di lapangan Pak, seandainya kita mau mengasisi sebuah pembiayaan, kita memang cek karakter dahulu itu yang utama. Kalau karakter itu sudah masuk, kita lanjutkan cek yang selanjutnya. Biasanya untuk karakter masuk, kita lanjut. Tapi kalau karakter sudah tidak masuk, kita tidak pernah kita proses. Itu satu. Yang kedua, cek lingkungan. Cek lingkungan itu sangat membantu. Kadang karakter bisa masuk bagus, tapi cek lingkungan kurang bagus. Karena apa? Sekarang itu yang ada di masyarakat sendiri, mempunyai kemampuan, belum tentu mempunyai kemauan. Tapi mempunyai kemauan, kadang kemampuannya minim. Lah, itu yang harus kita sinkronkan antara kemampuan dan kemauan. Kadang ada contoh Pak, di tempat kami itu, beliau itu cuma pedagang ebrean itu, di pinggir pasar itu. Itu cuma pedagang gorengan. Beliau itu bisa pembiayaan sampai 10 juta. Tapi sangat luar biasa. 3 bulan pasti lunas. Tapi ada juga anggota yang mengajukan pinjaman
rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi sangat tidak luar biasa. Lah, ini memang sangat hati-hati. Makanya pembiayaan di tempat kami itu tidak semata-mata langsung kita ACC, itu memang kita butuh proses banyak. Makanya sering dianggap di BMT Melati terlalu lama. Bukan karena apa-apa, karena kita mencari keselamatan itu. Ya kan Pak Pri? Pak Pri di penjaminan udah sebagai senior yang sangat senior. Maka saya sangat berterima kasih dan saya mohon dengan sangat kepada Pak Pri tidak menutup kemungkinan nanti saya sharing melalui Japri atau gimana, saya mohon dengan sangat kesediaan Pak Pri. Mumpung Mas Sigit, mumpung. Baik Mbak Ati, saya coba mau konfirmasi ke Pak Asep Gofir ya, bankers dan akademisi. Tadi kan kalau Mbak Ati dalam mitigasinya tadi itu mengelola tingkat kepercayaan tadi dan karakter tadi kan betul-betul karena kedekatan dengan komunitas dan anggotanya. Itu kalau dituangkan dalam apa namanya indikator kualitatif kuantitatifnya gimana? Form KYC-nya gimana ya Pak itu supaya ini orang dipercaya gampang lah sebagai form KYC-nya apa mitigasi risikonya gitu gimana Kak? Emang di dalam saya kebetulan saya juga emang tadi kata Pak Sigit saya sebagai akademisi juga. Emang salah satu analisa kualitatif untuk karakter itu menjadi poin penting Pak. Kedekatan itu kenal QIC-nya itu poin penting. Bahkan saya ada beberapa misalnya tadi kalau bapak-bapak paling seneng nih biasanya istrinya lebih dari satu. Masalah enggak misalnya ya, yang gampang aja lah. Belum tentu masalah Pak. Saya pernah kejadian waktu di Sabang. Jadi kalau istrinya lebih dari satu itu belum tentu masalah Pak ya? Belum tentu masalah. Malah masalah kalau ketahuan Pak. Kalau satu masalah. Belum ada yang masalah kebalik gitu. Jadi gini, pada saat si nasabahnya saya udah kenal dekat, kemudian saya tahu dia istrinya 4, Pak bisa nggak tanda tangan istrinya yang 4 semua ke 4-4-nya? Itu Bapak tanda tangan. Dan alhamdulillah sampai sekarang lancar. Ada yang satu lagi istrinya 1, pas suruh tanda tangan nggak mau, minta cerai hari itu juga Pak. Waduh. Ini contoh-contoh yang sederhana gitu. Iya. Betul kata Bu Atik, itu kedekatan emosional, malah itu bisa diketahui karakternya di situ. Ya. Mengetahui karakter itu dari kedekatan. Bagaimana kita mau tahu karakter dia, apalagi koperasi nggak seperti bank pakai slick dengan dulu SID gitu ya, informasi debitur. Malah itu Pak, poin yang penting itu di kualitatif. Jadi ada analisa kualitatif, ada analisa kuantitatif. Saya setuju banget tuh yang dari. Nah kalau gini Pak, supaya tadi kata Pak Asep Gofir bisa dikaderkan ya, sehingga apa yang menjadi pengalaman dan kemampuan Mbak Atik secara personal kemudian dijadikan SOP supaya yang anak buah dan penerusnya itu ngikutin seperti itu gimana caranya Pak? Ya harus ada pendamping Bu Atik yang menganalisis. Bu Atik dibuatkan bukunya Pak. Ya dibuatkan bukunya itu menjadi panduan atau contoh bagaimana mengelola suatu koperasi yang amanah, yang niatnya lillahi ta'ala karena niat ibadah. Itu sulit banget Pak. Yang mohon maaf, yang sekarang gabung dengan Bank Syariah emang niatnya ibadah belum tentu. Karena mungkin aja dia pengen gajinya 2 kali lipat dari bank konvensional, berarti niatnya bukan karena ibadah. Saya tuh Pak sampai sekarang tidak pernah saya melihat, makanya kalau ditanya gaji Mbak Ati berapa, nggak pernah Pak. Nggak pernah saya lihat. Yang karena saya gede banget alhamdulillah. Udah saking gedenya tuh Pak. Bagi hasilnya aja yang dilihat ya Pak ya. Nah, yang saya bagi lihat hasilnya apa? Betul. Enggak. Sisanya. Sisanya itu opo. Ya, Mbak Atik coba tadi. Tadi kalau pertanyaan saya ke Pak Asep Gofir dijawab sama Mbak Atik. Itu misalkan gini Mbak Atik kan kedekatan untuk asesmennya gitu ya. Kedekatan emosionalnya kan sudah sangat jeli karena 20 tahun lebih mendekatan. Kemudian dipindahkan nggak sih ke dalam checklist dokumen supaya itu jadi standar. Kemudian anak buah Mbak Ati itu tentunya bisa punya kemampuan analisa seperti Mbak Ati seperti itu, tapi dapat terukur gitu. Gimana caranya? Semua ada di checklist, Mas. Ada. Jadi ya? ada. Kita melakukan melangkah apapun, kita memang ada panduan tersendiri dan kita memang dibukukan. Entah itu di marketing, entah itu di administrasi. Apa yang kita lakukan saat ini semua dibukukan. Jadi nanti itu sebagai tolak ukur pembenahan kita selanjutnya. Jadi setiap divisi itu ada semacam
gimana ya? Gimana penilaian setiap bulannya? Apa yang belum dilakukan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum diterima masyarakat, itu seperti itu. Jadi sudah dibukukan dan untuk checklist semua memang terchecklistkan, Mas. Alhamdulillah. Awal mulanya checklist dari lembaga lain atau memang disusun bareng-bareng oleh Melati, Mbak? Bareng-bareng. Kita kan ada renstra di situ. Ya. Kita kan ada renstra. Yang renstra itu setiap tahun akhir tahun gini. Jadi checklist itu kita buat bareng-bareng. Checklist kita buat berdasarkan hasil dari lapangan. Gitu. Jadi bukan meniru yang lain, enggak. Kita hasil dari lapangan. Jadi nggak ngikutin Basel, Pak Asep? Iya. Ntar Pak, ini tambahan aja. Checklist piagam Wonosobo itu, Pak. Piagam Sopuran. Mengikuti tempatnya Pak Asep. Mengikuti tempatnya Pak Asep itu cengar-cengar. Ngasih pelatihan, kemarin ada koperasi besar juga, cuman konvensional. Saya diminta ngasih pelatihan kredit scoring. Yang saya kaget, dia pakai ada direkturnya, ada ketuanya, dan karena udah di wilayah Pulau Jawa, dia ada di Jawa Timur. Saya lupa lagi koperasinya, dan saya tanya gajinya lebih dari hampir sama dengan direksi bank, ya si bank. Dan dia sekarang ingin mengembangkan digitalisasi karena udah sepulau Jawa nasabahnya itu. Nah, salah satunya yang saya sampaikan ada credit scoring. Credit scoring, apa yang disampaikan sama Bu Atik tadi itu masuk ke dalam parameter credit scoring itu. Sudah masuk, Pak. Karena untuk mengetahui kunci di credit scoring itu kualitatif semua. Kebanyakan yang intinya kualitatif. Kalau credit scoringnya bagus, itu bisa di follow up lebih lanjut gitu. Cuman Bu Atik bahasanya masih manual, itu salah satu makanya saya minder, Pak. Untuk credit scoring itu, Bu. Makanya saya minder, Pak Asep. Malah saya yang minder, malah kebalik, Bu. Saya itu minder banget di sini. Sama, Bu. Nggak mungkin. 174 dibagi 194 900. Oh, saya. Ya. Makanya terima kasih. Ya. Sudah jam 10 lebih 55 menit. Rekan-rekan semua, perbincangan yang sangat menarik ini dari aspek semangat, teknis sampai kepada masuk ke credit scoring yang tidak biasa ini cara penyusunannya. Jadi betul-betul Mbak Atik ini juga bersama-sama menyusun sampai kepada hal-hal yang mitigasinya baik sekali gitu ya. Baik, karena waktu sudah ya. Menyampaikan sebentar Pak Sigit. Boleh silakan. Di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dan saya atas nama pribadi mohon maaf seandainya ucapan saya kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena memang saya itu minder yang paling utama, yang kedua itu memang tidak bisa berbahasa dengan santun. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guntur, Pak Saad Soeharto selaku pembimbing kami di BMT, Pak Eko Purnomo selaku pimpinan kami, Pak Widodo selaku ketua pengurus, Pak Ismi, Pak Iskandar, Pak Pri, Pak Tri, Pak Asep, dan Pak Yuda yang udah kemana tadi. Mas Sigit, terima kasih sekali Mbak Nova dan yang tidak bisa saya panggil satu persatu. Semoga pertemuan ini nanti bermaslahat untuk umat, dan saya cuma pesan kepada para pejuang syariah, bismillah, aku yakin dengan kekuatan Allah aja, istiqomah, rezeki tidak akan kemana, dan aku yakin aja bahwa kita jangan sampai menyepelekan kekuatan Allah. Dan untuk Pak Guntur, saya cuma pesan di sini ada Pak Guntur tadi. Pak Guntur mana Pak Guntur? Ada. Oh, Mas Guntur, saya cuma pesan di sini, Pak Guntur sebagai jembatan kami untuk 0,55 sampai ke pusat, khususnya Pak Guntur sudah ada di kepresidenan saat ini yang sangat luar biasa. Saya cuma pesan, rangkul kami, bina kami, bimbing kami, dan kami mohon dengan sangat nanti mungkin diadakan pelatihan petani milenial
dan pelatihan generasi baru yang mungkin nanti bisa mengubah pertanian di Indonesia supaya lebih baik. Dan Pak Yuda, insya Allah saya siap nanti sharing, dan untuk kalau ilmu saya ini bisa dimanfaatkan oleh yang lain, dengan senang hati saya ingin berbagi dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Bapak dan Ibu memaafkan, dan terima kasih sekali. Semoga silaturahmi nanti bermanfaat. Mungkin itu Mas Sigit. Ya. Sebelum ditutup Mbak, ini ada yang bertanya, minta alamat dan nomor telepon Mbak Ati. Oh siap. Ya silakan. Alamat, jangan alamat rumah, alamat KSPPS Melati. Alamat silakan. Untuk KSPPS Melati ini di jalan di tempat dekat rumah saya aja ya Mas. Ya silakan. Ya. Yang kalau ngirim undangan tuh nyampe. Oh siap. Aku ini lupa, Jalan Purworejo KM 14. Jalan Purworejo KM 14. KM 14 ya, BMT Melati ya. Melati Wonosobo 56373. Sama nomor telepon saya 085 878 315 297. Diulangi Mbak. 085 ya 878 315 297 dengan ya. Mbak Ati. Iya, ya. Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Mbak Atik. Ya. Pak Guntur sepertinya sedang ada agenda lain ya, karena sedang rapat tatap muka di di kantor sekretariat Wapres. Terima kasih Pak Mbak Ati selaku narasumber kita, sharing berbagi kita di pagi ini yang sangat luar biasa. Juga terima kasih untuk para partisipan pagi ini, ada Pak Ismi, Pak Asef, Pak Trihadi, Pak Pribadi, Pak Yuda, teman-teman dari Kemendes, dari Intani, jangan lupa juga dari banyak nih, dari Dinas Pertanian. Ya. Jangan lupa kita tetap bisa bersama di Inspirasi Bisnis Intani yang hadir setiap Rabu, biasanya dari jam 9 sampai jam 11, tetap bersama saya Sigit Sugondo. Dan jangan lupa mengakses untuk Intani Fresh, silakan manfaatkan Intani Fresh ini untuk sebagai ajang outlet untuk memperpendek rantai tata niaga komoditas pertanian anggota Intani kita, dan juga untuk bagi para anggota untuk mendapatkan komoditas pertanian terbaik dari petani kita dan anggota kita. Di sini sudah siap ada gula aren, ada beras kelas ABC ya, premium, reguler, dan ini baik Mas Sigit. Nah itu juga ada, silakan nanti bisa jumpa. Untuk yang Jabodetabek bisa langsung di delivery. Terima kasih atas kebersamaan kita. Maju terus, insan tani dan nelayan Indonesia, sejahtera Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati, Pak Sigit, untuk Pak Ismi, Pak Pribadi, Pak Asep Gofir, dan lain sebagainya. Pak Asep main ganteng, Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kan laki-laki, Pak. Kalau perempuan mungkin cantik. Iya, sami-sami. Terima kasih. Oh iya, ini ada Mbak Muji ya. Triantini, Pak. Oh, dari Mbak Riantini. Triantini, Kemendes ya. Aduh, ditunggu-tunggu tadi Bu Triantini untuk komennya. Minggu depan ya. Minggu depan Ibu saya tunggu komen Bu Triantini ya di sesi ini ya. Oke, siap.